Yang keempat, hadis Rabi an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud ni radhiyallahu an. Qala, ia berkata, hadasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was-shadiq wal masduq. Rasulullah bercerita kepada kami. Rasulullah itu seorang yang shadiq, yang masduq. Shadiq itu yang jujur, yang benar, dan dibenarkan dan dijujurkan. Enggak pernah berbohong. Apa ungkapannya? Inna hadakum yajma'u khalqu fi bati ummi arba'ina yauman. Sesungguhnya salah seorang kalian itu diciptakan dikumpulkan dalam penciptaannya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perut ibu kita. Kita lahir dari perut ibu kita masing-masing. Makanya surga itu di bawah telapak kaki ibu. Kenapa? Karena kita lahir dari perut ibu kita. Ya, itu prosesnya 40 hari sperma dengan ovum menjadi sperma lah di perut ibu kita, bapak dan ibu kita. Ada di 40 hari baru jadi sperma. Kemudian 40 hari berikutnya menjadi apa? Alaqatan, segumpal darah itu 40 hari berikutnya. Summa mudghatan, kemudian 40 hari berikutnya mudghatan menjadi segumpal daging, sperma, darah, daging. Nah, ketika menjadi daging berarti 40 tambah 40 tambah 40 berapa? 120 hari. Atau 4 bulan kan? Makanya ada tradisi kita itu acara 4 bulanan. Kalau di kampung namanya 7 bulan. Ya. Padahal yang benar 4 bulan. Kenapa 4 bulan? Karena ketika 4 bulanan itu yursa alaihil malak. Allah mengutus malaikat lalu meniupkan ruh di perut ibu kita, yaitu ruh. Nah, ketika meniupkan ruh itu Allah memerintahkan dengan 4 kalimat. Pertama, bikasbi rizki, ditentukan rezekinya. Rezeki itu baik rezeki uang, materi, ataupun rezeki yang lain. Jodoh termasuk rezeki itu. Ya, walaupun kita bersusah payah mencari jodoh si A, tapi dapatnya si Z, itu udah tentukan. Nah, pasti kamu merasakan kan, punya pacar dulu waktu di SMP, sekarang ketemu lagi, emang jodohnya kan, ya kan? Ketika reunian ketemu lagi, ya namanya CLBK, cinta lama bersemi kembali, jodohnya. Tapi ada orang yang sudah 7 tahun, ya berkenalan, kalau bukan jodohnya ya nggak jadi kan? Makanya ditentukan oleh Allah jodoh seseorang itu. Ya, kemudian walaupun ditentukan oleh Allah, kita harus mesti mencari. Gak usah diem aja, harus berusaha. Bagaimana caranya? Tunpol arbali arba'in, nikahi wanita karena 4. Karena apa? Karena 4 cirinya. Karena cantiknya, cari yang paling cantik, silahkan tafadhol. Yang hidungnya mancung, matanya belok, ya kan? Yang rambutnya enggak ya. Pokoknya cantik luar biasa, silahkan cari yang paling cantik. Cuma cantik itu bisa berubah nanti. Ya. Yang kedua, kenapa? Karena nasabnya, keturunannya. Cari yang paling bagus keturunannya. Keturunan orang baik-baik lah. Bukan keturunan maling, bukan koruptor, bukan penjudi, bukan perampok. Keturunan yang baik. Yang ketiga, karena apa? Karena hartanya, pilih yang paling kaya. Gak apa-apa. Rasulullah memilih Khadijah sebagai istrinya. Paling kaya, cari yang paling kaya. Cuma kaya itu jadi memudar nanti. Ya. Lo kawin sama gua modal kolor doang, kita direndahin sama perempuan. Maka lebih baik kita yang lebih tinggi kalau bisa materinya. Lalu yang keempat, karena agamanya. Karena agama ini yang menentukan kebahagiaan. Cantik belum tentu bahagia, ya kan? Keturunan juga belum tentu, kekayaan juga. Maka cari yang paling baik agamanya. Agama itu apa? Ya akhlaknya. Ya. Nah, ini rezeki, tapi nanti ditentukan juga. Ini namanya apa? Takdir mu'allaq. Takdir Allah tapi dari usaha manusia. Ya kan, dari usaha manusia. Ya seperti Abi jodoh dengan Bunda sekarang itu kan enggak sengaja. Selesai pulang kuliah di S2, UIN, IAIN masih IAIN. Kemudian yang sekarang jadi ibu, dia juga baru pulang kuliah, sama-sama pulang kuliah. Sendiri di bis, itu kan bis Bogor Lebak Bulus. Sendirian kasihan temenin ya kan, sama-sama mahasiswa kan.
Abi dia S2 dia S1. Kenalan kita di situ. Lupa udah berapa bulan yang tahu, ketemu di perpustakaan. Ya kan? Nah, itulah bersemi cinta. Ketemu di perpustakaan UIN, ya, sekarang udah berubah perpustakaannya. Abi kesana lagi udah berubah, beda semua kan. Ya, akhirnya kita nggak lama, ya paling cuma proses 3 bulan, ya nikah ketemu dengan Alman Ustadz Arifin. Jadi Abi nikah dulu baru ketemu Ustadz Arifin, nikah dulu baru ketemu Ustadz Arifin. Belum nggak hadir, cuma dia nelpon, maaf ya abang nggak hadir karena ada acara di luar kota, tapi ngasih hadiah bagian daripada rezeki. Masya Allah, itulah rezeki. Jodoh itu begitu, nggak nyangka gitu. Ya, kenapa Abi pilih dia gitu? Karena Abi ngeliat latar belakangnya, dia mahasiswi, pasti intelek kan. Yang kedua, dia ustazah di pesantren, dia udah ngajar pesantren. Wah, cocok lah, ustazah pesantren. Kenapa bisa ustazah? Karena dia memang santri paling senior di pesantren Darussalam di daerah Lebak Wangi. Nah, itulah yang menyebabkan Abi tertarik itu. Jadi nggak ngelihat cantik, enggak. Cantik tuh nomor keberapanya. Jadi dulu ada pengen yang mahasiswi doang, nggak pesantren, kurang cocok. Yang pesantren doang, nggak mahasiswi juga kurang cocok. Jadi yang dua-duanya. Nah, itu ada dua-duanya. Itu diantaranya. Nah, itu ditentukan oleh Allah. Apalagi rezeki. Nah, orang walaupun susah payah nyari pekerjaan, kalau nggak dapat ya nggak dapat. Makanya sekarang jangan nyari pekerjaan, buat pekerjaan. Kita bosnya, itu lebih enak. Lebih menarik itu kalau kita jadi bosnya. Tapi memang di awal dari Rasulullah aja kan kerja dulu kan, karyawan dulu nggak apa-apa. Kamu nanti kerja dulu, silakan cari pekerjaan. Setelah selesai ini, ya mau di perusahaan apapun, ya setelah itu kita jadi bos, bikin sendiri. Sekarang banyak kreator kreatif yang menghasilkan cuan-cuan yang puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran, karena dia kreatif dalam media sosial. Nah, itu kan luar biasa kan? Ya, rezekinya ditentukan. Allah tentukan rezeki. Ya. Yang kedua, ajal. Allah tentukan. Kita nggak tahu ajalnya kapan. Ada yang sudah sakit-sakitan, umurnya sudah tua. Yang meninggal cucunya, ya kan ya? Padahal dulu sakit-sakit berobat kemana-mana nggak sembuh-sembuh. Cucu yang meninggal dunia. Atau juga berangkat sehat. Ini tetangga banget tuh, dekat musola. Berangkat sehat, sepedahan, pulangnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kan? Mas Hairin meninggal dunia ketika bersepeda di daerah Gunung Sindur. Meninggal. Ya, pulang dalam keadaan wah istri gimana nggak nangis kan? Berangkat sehat, olahraga, pulangnya meninggal. Itulah kita nggak tahu umur kita. Ajal sudah ditentukan. Kapannya? Wow, dirahasiakan oleh Allah. Rezeki juga dirahasiakan. Ini sesuatu ditentukan oleh Allah tapi dirahasiakan. Rezeki dirahasiakan, jodoh dirahasiakan, ajal. Amal juga dirahasiakan oleh amal. Apa itu? Syakiyun am sa'idun. Celaka atau bahagia. Ini juga ditentukan oleh Allah. Ya, ini namanya takdir. Takdir itu ada dua tadi ya. Ada mubrom, ada mu'allaq. Mubrom itu kita tidak bisa mengelak lagi. Mu'allaq kita mesti berusaha. Contoh, ajal Allah sudah tentukan. Tapi kita mesti berusaha supaya ajal kita itu umurnya panjang. Caranya olahraga teratur, makan bergizi, istirahat teratur. Makanya Abi berkali-kali mengirim konten ya di grup WA itu tentang akibat begadang, ya kan ya, berkali-kali itu supaya apa? Supaya kamu jangan terlalu banyak begadang, karena efeknya tuh wah merusak jantung, ginjal, paru-paru, liver. Mungkin sekarang masih muda, nanti aduh, ya kan? Ya kan? Kita nggak mau bunuh diri kan, pengen umur panjang, sehat. Ya. Ada yang menyangka Abi itu umurnya baru 40, padahal udah 51. Ya kan? Karena ya itulah pengaruh istirahatnya cukup. Istirahat, makanan bergizi juga harus mahal ya. Ya ini minum ini air putih. Ya, tadi 5 kali sebelum sholat. Ya tuh misalnya kan. Allah Akbar. Apalagi ya mubrom ditentukan oleh Allah, tapi kita berusaha supaya sehat. Jodoh ditentukan tapi kita mesti berusaha. Ya, rezeki ditentukan tapi berusaha. Amal juga ditentukan oleh Allah.
Kita bahagia, kita celaka Allah tentukan, tapi kita mesti berusaha. Makanya dalam hadis ini, demi Allah, la ilaha illa ghairu, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Sesungguhnya salah seorang kalian beramal dengan amal ahli jannah. Santri, hafal Quran, santri sini banyak, jadi kiai, pesantren di mana-mana. Wah hebat lah. Seperti siapa? Barsiso. Kenal gak Barsiso? Pernah gak cerita kenal? Barsiso itu saya ceritain, Nabi ceritain seorang yang kiai besar, santrinya banyak, ilmunya tinggi, bisa terbang. Ya. Lalu iblis sidang dalam kitab Usfuriyah namanya. Kita belum belajar di sini, nanti kita sekali waktu Usfuriyah. Lalu iblis itu sidang, siapa yang bisa menggoda ini ulama hebat nih, Barsiso akan naik pangkat. Wah. Rapat sidang pleno ditutup, dia ada yang mau, saya sanggup. Caranya bagaimana? Pokoknya coba aja lihat nanti hasilnya. Caranya dia menggoda seorang wanita cantik, santriawati, ingin belajar ilmu kepada kiai ini. Ya, ini. Dianterin sama kakak-kakaknya untuk belajar. Nah, awalnya kiainya menolak, Barsiso menolak. Saya tidak menerima santri putri, nanti fitnah. Tapi iblis dulu mendesak supaya ngomongnya bagus, supaya Pak Kiai, saya ini ingin belajar ilmu agama. Ini iblis menggoda perempuan itu. Tolonglah, masa belajar ilmu agama nggak boleh? Lama-lama namanya omongan perempuan yang dirayu oleh iblis, ya kan? Mau dia, ya oke lah. Tetapi belajarnya di luar ya. Saya tidak mau nanti jadi fitnah orang kampung. Saya ngajarin wanita di dalam. Awalnya di luar, nggak apa-apa. Lama-kelamaan digoda lagi sama wanita tadi karena rayuan iblis. Kalau ngaji di luar Pak Kiai, saya tidak akan dapat ilmu yang cocok. Coba ada di dalam, supaya saya dapat ilmu yang mudah saya mengaksesnya. Bagaimana nanti kan? Nggak apa-apa kan? Orang lain kan nggak tahu. Di dalam digoda lagi oleh iblis. Ya Allah dengan godaannya luar biasa dahsyatnya, dia masih sanggup untuk tidak melakukan perzinahan. Lalu iblis menggoda Barsiso. Ya, wanita tadi memberikan minum, ada apa? Iblis menggoda, ada minuman keras, ada wanita. Ya, menggodanya, kamu berzina atau minuman keras. Kalau berzina kamu akan dipancu, kalau minuman keras paling dirajam, gak bakal dibunuh kan? Akhirnya dia minum tuh, Bismillahirrahmanirrahim. Minum dulu nggak minum gitu ya. Mabok, melihat santri yang diajarin itu tertarik dia. Waduh, berzinah lah dia. Berzina, malu dia. Kiai kok berzina sama santri? Takut ditangkap, takut dirajam. Dibunuhlah santri itu. Setelah dibunuh, malu juga dia. Bagaimana cara nguburin? Iblis godain tuh. Ditaruh di mana? Di belakang. Gua ketahuan. Lalu kan orang tuanya, kakak-kakaknya datang kan. Kok udah lama saya pengen ketemu adik saya yang belajar di sini. Enggak apa, ada dia sedang ini punya dengan bahasa kiai tadi. Lama kelamaan akhirnya kakak-kakaknya ini bermimpi. Dalam mimpinya itu kiainya itu telah memperkosa adiknya, membunuhnya, lalu ditaruh di belakang rumahnya. Dia lapor kepada seluruh warga, seluruh masyarakat. Ditangkaplah itu kiai, benar dicari, benar jasadnya ada, wanita itu meninggal. Akhirnya kiai tadi dihukum pancu. Iblis masih terus menggodanya. Kamu sekarang kalau pengen masuk surga, caranya tundukkan kepalamu kepada aku. Pada iblis tadi. Ketika dipancung itu, dia tundukkan kepala plus mati dalam keadaan apa? Sul khotimah. Semua pekerjaan dilakukan, minuman keras, memperkosa, membunuh. Lalu dia menyembah iblis. Itu Barsiso. Cerita ini sangat luar biasa di kalangan pesantren. Supaya apa? Ingat kita. Banyak orang masih kecilnya baik. Santri jadi kiai, jadi ilmu besar. Tapi terusnya tergelincir. Itulah namanya itu apa?
antara dia dengan surga sejengkal lagi, sejengkal 1 meter lagi. Melakukan perbuatan tadi tuh masuk neraka, penduduk neraka. Ada lagi orang beramal neraka, preman, minuman keras, narkoba. Contohnya gitarolis almarhum Allah mafillah. Gitarolis kenal kan? Dulu penyanyi rock, dulu terkenal tuh. Dia narkoba. Wah, semua narkoba dicobain. Ketika nyanyi dulu sampai kontes dengan motor gede itu, maaf, tidak berpakaian. Karena kalau kamu jadi hebat tidak berpakaian, mungkin jalan raya pakai motor. Saking gilanya tuh. Lalu dia bertobat, ketemu dengan jamaah tabligh, menjadi pendakwah, taubat yang luar biasa, berubah totalitas. Dia meninggal di hari Jumat, ribuan orang yang menyolatkannya. Masya Allah, itu husnul khotimah. Dia melakukan amalan neraka, sebentar lagi menuju neraka, dia bertobat, masuk Islam, dia menjadi penduduk surga. Apa ini namanya? Takdir. Karena itulah kita selalu berdoa supaya istiqomah terus menerus, dari masih kecil, remaja, dewasa, tua, istiqomah, supaya kita meninggal husnul khotimah. Makanya ada doa, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Karena kita nggak tahu, Abi juga nggak tahu nih di akhir hidupnya. Makanya paling berat itu husnul khotimah. Orang yang paling sukses itu bukan orang yang paling banyak ilmu, bukan orang yang paling banyak amal, bukan orang yang paling hebat, tapi orang yang husnul khotimah. Itulah kita ingin itu. Ya, almarhum meninggal nih pas tanggal 17 Ramadan. Setelah menyelesaikan 7 sunnah. 7 sunnah dia selesaikan seluruhnya. 7 surah. Dia wafat, meninggal di rumah sakit di Malaysia. Setelah kankernya menggerogoti 2 tahun. Ya, kankernya itu 2 tahun. Allahumma wal Masya Allah. Nah, guru Abi yang pertama itu Ki Haji Husin itu meninggal di Madinah, di kota Nabi, sedang melaksanakan ibadah haji. Masya Allah. Nah, itulah luar biasa meninggalnya dalam keadaan ibadah. Abi itu pengen meninggal begitu, pengen meninggal lagi ngajar, lagi dakwah, lagi sujud, meninggal tuh. Masya Allah. Ya. Nah, itulah dari ini hadis tentang takdir nih. Makanya kita tidak bisa menyalahi takdir. Tapi tetap dengan baca hadis ini kita jangan pesimis kalau begitu, jangan. Itu bukan perintah Nabi. Orang beriman itu optimis, tidak pesimis, tidak sinis, tidak memponis, apalagi bau amis, jangan. Ya, optimis, semangat terus, semangat ibadah, semangat memperbaiki diri. Insya Allah kita nanti sukses dunia akhirat. Wallahu a'lam bishawab.